kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Moneter. A few moments later. Saya akan membacakan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengatur suplai uang dan suku bunga guna mencapai tujuan tertentu seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi secara umum. Kebijakan moneter merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter seperti Bank Sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan stabilitas sistem keuangan. Adapun tujuan utama kebijakan moneter. Secara keseluruhan, tujuan utama kebijakan moneter adalah penciptaan lingkungan ekonomi yang stabilitas dan berkelanjutan, di mana inflasi tetap berkendali, pertumbuhan ekonomi berjalan pada tingkat yang sehat, lapangan kerja tersedia, dan sistem keuangan stabil. Di sini saya akan membacakan tujuan lain kebijakan moneter. Ada 4 tujuan kebijakan moneter. 1. Stabilitas harga. Stabilitas harga, tujuan utama kebijakan moneter adalah menciptakan stabilitas harga yang berarti mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang rendah dan stabil penting karena mengurangi ketidakpastian bagi konsumen dan produsen, serta mendorong stabilitas nilai uang. Ketika harga-harga berkualitas secara liar, konsumen cenderung sulit mencenakan belanjaan mereka dan pengusaha sulit memprediksi biaya produksi mereka. 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter juga berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ini mencakup upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang moderat dan berkelanjutan tanpa mengembangkan stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang berarti masyarakat dapat menikmati peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja tanpa risiko tinggal inflasi atau resesi yang dalam. 3. Penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup dengan menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank Sentral dapat membantu menciptakan lingkungan di mana perusahaan merasa nyaman untuk memperluas operasi mereka dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. 4. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan, kebijakan moneter juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini mencakup mencegah terjadinya krisis keuangan atau keruntuhan institusi keuangan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Bank Sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan agar tetap sehat dan tahan terhadap goncangan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membacakan ada 6 peran kebijakan moneter. Yang pertama, mengatur suplai uang. Salah satu peran utama kebijakan moneter adalah mengatur suplai uang dalam perekonomian. Bank Sentral memiliki kendali atas pencetakan uang dan mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Dengan mengatur suplai uang, Bank Sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menetapkan suku bunga. Kebijakan moneter juga melibatkan penetapan suku bunga.
Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga dasar untuk mengaruhi pinjaman antara bank, pinjaman ke konsumen, dan investasi. Penurunan suku bunga biasanya mendorong pinjaman dan investasi yang lebih tinggi, sementara kenaikan suku bunga dapat mengurangi inflasi dan mencegah belenggu aset. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Salah satu peran terpenting kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Bank sentral berusaha menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil agar tidak merugikan konsumen dan produsen. Ini dapat dilakukan dengan mengatur suplai uang dan suku bunga serta melalui kebijakan lainnya seperti target inflasi dan intervensi pasar. Yang keempat, mengelola nilai tukar. Beberapa bank sentral juga terlibat dalam mengelola nilai tukar mata uang nasional. Mereka dapat melakukan intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar tetap stabil atau mengambil langkah-langkah kebijakan lainnya untuk merespon perubahan dalam nilai tukar. Yang kelima, mengawasi stabilitas sistem keuangan. Peran lain dari kebijakan moneter adalah mengawasi stabilitas sistem keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan untuk mencegah krisis keuangan dan memastikan sistem keuangan beroperasi secara efisien dan stabil. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan menyesuaikan suku bunga dan mengatur suplai uang, bank sentral dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, produksi, dan konsumsi yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Saya akan membacakan pengertian instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat atau mekanisme yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter, seperti mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi dua. 1. Suku bunga. 2. Operasi pasar terbuka. 1. Suku bunga. Salah satu instrumen utama kebijakan moneter adalah suku bunga. Bank sentral dapat menetapkan suku bunga dasar atau suku bunga acuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Suku bunga yang lebih rendah mendorong pinjaman dan investasi, sementara suku bunga yang lebih tinggi dapat membantu mengendalikan inflasi. 2. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah salah satu instrumen paling fleksibel yang digunakan oleh bank sentral dalam operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengubah suplai uang dalam perekonomian pembelian surat berharga meningkatkan suplai uang, sementara penjualan surat berharga mengurangi suplai uang. Adapun 3 contoh dari kebijakan moneter di Indonesia yang sering dipakai Bank Indonesia. Yang pertama, penetapan suku bunga. Bank Indonesia dapat menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian. Misalnya dengan menaiki suku bunga, bank sentral dapat mendorong tabungan daripada pengeluaran yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Yang kedua, membeli surat berharga. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan ekspansi moneter dengan cara meningkatkan pasokan uang di pasar. Ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintahan atau sekuritas lainnya. Yang ketiga, persyaratan cadangan modal bank. Contoh kebijakan moneter ketiga adalah penetapan cadangan minuman bank-bank umum. Kebijakan moneter cadangan bank adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang di pasar dan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Baiklah, dapat disimpulkan kebijakan moneter merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan bank sentral untuk mengendalikan sejumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.